paku di bumi ini sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya. Bagaimana buat klasifikasi tumbuhan paku? Kamu dengarkan penjelasan berikut ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Yang menjadi pembagian klasifikasi tumbuhan paku nanti dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama nanti berdasarkan bentuk dan ukuran spora, lalu yang kedua berdasarkan subdivisinya. Berdasarkan letak spora pada tumbuhan paku, bahwasannya tumbuhan paku itu dibagi menjadi tiga, yaitu tumbuhan paku homospora, tumbuhan paku heterospora, dan tumbuhan paku peralihan. Dikatakan tumbuhan paku homospora apabila bentuk dan ukuran sporanya sama. Contohnya nanti adalah paku kawat atau Lycopodium. Metagenesis tumbuhan paku homospora ya di pertemuan sebelumnya ada cara cepat mengingat, yaitu sota antar ceri. Berikut tahapannya, bahwasanya spora jatuh ke tempat yang sesuai tumbuh menjadi protalium, di mana protalium merupakan fase gametofit. Protalium nanti akan berkembang menjadi antheridium untuk penghasil sel kelamin jantan dan archegonium untuk menghasilkan sel kelamin betina, yaitu sel telur. Apabila terjadi fertilisasi antara sel telur dengan sel sperma nanti akan membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan homospora merupakan fase sporopit, dan nanti sporopit ini berkembang atau tumbuh menghasilkan sporangium. Di dalam sporangium nanti akan menghasilkan spora. Kemudian dikatakan tumbuhan paku heterospora, yaitu bentuk dan ukuran sporanya berbeda. Contohnya nanti adalah Selaginella, Marsilia crenata, dan lain-lain. Metagenesis tumbuhan paku heterospora, bahwasanya spora antara jantan dan betina itu sudah berbeda. Bahwasanya spora jantan nanti akan membentuk protalium jantan, spora betina membentuk protalium betina. Yang protalium jantan tentu akan membentuk kelamin berupa antheridium dan nanti membentuk sel kelamin yaitu spermatozoid. Sedangkan protalium betina akan menghasilkan archegonium hingga membentuk sel kelamin yaitu sel telur. Apabila nanti sel kelamin yang jantan, sperma, dan betina adalah sel telur atau ovum matang, nanti akan melakukan pembuahan atau fertilisasi membentuk zigot. Zigot berkembang menjadi tumbuhan paku peralihan. Tumbuhan paku peralihan menghasilkan sporofil yang hingga akhirnya nanti menghasilkan sporogonium, lalu terbentuk sporangium. Dan sporangium ini nanti sudah menghasilkan spora yang berbeda, yakni spora jantan kembali dan spora betina. Lalu yang ketiga ada yang disebut sebagai tumbuhan paku peralihan, yang artinya bentuk ukuran sama tetapi jenis kelaminnya berbeda. Contohnya nanti adalah tumbuhan paku ekor kuda atau Equisetum debile. Metagenesis tumbuhan paku peralihan dimulai dari mikrospora nanti akan menghasilkan mikroprotalium, sedangkan makrospora untuk menghasilkan makroprotalium. Nah, untuk mikrospora nanti dia menghasilkan sel kelamin jantan yaitu antheridium yang nantinya akan menghasilkan sperma. Sedangkan untuk makroprotalium akan menghasilkan archegonium yang nantinya akan berkembang menjadi sel telur. Nah, apabila terjadi pembuahan membentuk zigot dan tumbuhlah paku heterospora. Nah, dari tumbuhan paku heterospora ini kan tadi bersifat sporopil ya, penghasil spora, nanti akan menghasilkan mikrosporopil kembali dan makrosporopil kembali untuk siklus selanjutnya. Untuk pembagian klasifikasi tumbuhan paku berdasarkan subdivisinya nanti dibagi menjadi 4 kelompok besar. Ya, ingat aja nanti kata purwa kuda sejati. Apa saja itu purwa kuda sejati? Yaitu pertama ada disebut paku purba atau paku telanjang, boleh disebut sebagai Psilopita. Lalu yang kedua ada disebut sebagai paku kawat atau disebut sebagai Lycopita. Ketiga, ada disebut tumbuhan paku ekor kuda atau disebut sebagai Ecosopita. Dan yang terakhir yaitu paku sejati ya, yang disebut sebagai Pteropita. Paku yang pertama yaitu tumbuhan paku purba atau paku telanjang atau primitif. Disebut paku purba karena hidup pada zaman purbakala, di mana paku ini ditemukan dalam bentuk fosil. Disebut paku primitif karena tidak memiliki akar dan daun. Bahwasanya sebagai pengganti akar akan membentuk yang namanya rhizoid ya, yang menyerap air dan mineral serta daun berbentuk sisik. Adapun ciri-ciri paku purba yaitu daunnya kecil atau mikrofil, batang bercabang dikotom dan berfungsi sebagai fotosintesis. Pada ruas-ruas batang dihasilkan sporangium, spora dihasilkan oleh sporangium. Contohnya adalah Psilotum nodum. Yang kedua, paku kawat atau paku rane atau Lycopita. Cirinya memiliki daun yang berukuran kecil, mikrofil,
mikrofil, spora dihasilkan oleh strobilus, yaitu kumpulan sporofil yang berbentuk kerucut. Pada Selaginella, ya, contoh daripada paku ini, jenis sporanya dihasilkan ada dua macam, yaitu mikrospora dan megaspora. Mikrospora akan berkembang menjadi gametofit jantan, sedangkan megaspora akan berkembang menjadi gametofit betina. Ciri berikutnya bahwasanya tumbuhan paku ini hidup terestrial atau di daratan dan beberapa hidup epifit, ya, menumpang pada inang. Daun fertil berada di ujung cabang membentuk strobilus, yakni penghasil spora yang berbentuk kerucut. Yang ketiga, tumbuhan paku ekor kuda atau Ecosophyta. Cirinya hidup di daerah subtropis terutama di rawa-rawa, memiliki daun yang mikrofil, ya, atau berukuran kecil. Spora dihasilkan oleh strobilus, ya, yaitu sporofit berbentuk kerucut. Batang keras dan berongga mengandung silika. Contohnya Ecosetum palustre. Lalu yang keempat, tumbuhan paku sejati atau Pterophyta. Ciri-cirinya adalah telah dapat dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Spora dihasilkan oleh sporofil, terutama di bagian daunnya, ya, nanti akan bentuk sorus. Daun muda menggulung, ya, atau istilahnya circinatus, ya, contohnya Adiantum, ya, kemudian ada semanggi, tumbuhan paku tanduk rusa, dan sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan paku, misalkan kadar air dalam tanah, kadar air dalam udara, kandungan hara mineral dalam tanah, kadar cahaya untuk fotosintesis, suhu yang optimal, dan perlindungan dari angin. Akan tetapi, tidak semua faktor ini berpengaruh untuk tumbuhan paku tersebut. Manfaat tumbuhan paku dalam kehidupan manusia sehari-hari ataupun dalam kehidupan organisme lainnya, paku berperan untuk penghasil oksigen tambahan di luar hasil fotosintesis dari tumbuhan berbiji, mencegah terjadinya korasi dan erosi tanah sebagai organisme perintis atau pioner, yakni muncul saat terjadinya proses suksesi, dan sebagai pelindung semai atau benih di ladang, misalnya paku resam. Berikut adalah gambar paku resam atau dalam bahasa ilmiahnya Glessenia linearis. Manfaat tumbuhan paku berikut yaitu sebagai obat dan produk kecantikan, misalkan itu pada semanggi yang digunakan untuk penguat imun, paku ekor kuda sebagai pencerah rambut dan kuku. Lalu yang berikut sebagai bahan makanan kaya akan nutrisi, misalnya semanggi, yakni sebagai pecel semanggi dan pakis sayur. Manfaat berikut sebagai penghasil pupuk organik, misalnya simbion antara paku air yaitu Azolla pinnata dan alga hijau biru, yaitu atau Anabaena azolae, pengganti pupuk kimia. Berikutnya sebagai tanaman hias karena bernilai ekonomis, misalnya suplir atau Adiantum species, paku tanduk rusa atau Platycerum species, paku sarang burung atau Asplenidium nidus, kemudian patu tiang atau Cyathena contaminans.